Sudah sholat semua ya? Nah, sudah sholat, sudah ngopi, sudah teh, gitu ya. Sudah kembali, sehat kembali, ya kan? Jadi kita akan memasuki materi yang kedua. Tapi supaya badan ini tidak kaku, ya kan? Ya kan? Supaya kita gerak dulu. Kita nyanyi keling-keling ya, ada keling ya. Oke, yuk. Kita berdiri. Yuk, kita biar gerak dulu, gerak dulu. Oke, ayo Kak, mainkan musik. Wah, yang bisa gerak oke. Sehat, aku sehat, kita semua sehat. Keling, sehat bersama Kelly. Kami surut ke belakang sekali bersama Kelly. Melangkah pasti bergandeng tangan untuk mencapai impian. Tubuh sehat dan kuat, sejahtera. Keling, globally. Kau sehat, aku sehat, kita sehat. Aku nggak tahu almarhum Sucipta kalau ini. Yo globally, sehat sejahtera bersama Kelly. Untuk mencapai impian, tubuh sehat dan kuat, kerja keras. Keling, globally. Kau sehat, aku sehat, kita semua sehat. Keling, Globally, sehat sejahtera bersama Kelly. Globally, kau sehat, aku sehat, Kita semua sehat. Keling, sehat sejahtera bersama Kelly. Bersama Kelly. Gerak ini kan bahasa ya. Baik, terbiasa ya. Kita gerak kembali ya. Sudah lama sepertinya tidak mendengar lagi ini ya. Wah, sudah lama ya. Sudah ingat kembali semangatnya, ya kan dengar lagu ini semangatnya untuk menjalankan bisnis kita ini, ya kan. Bapak Ibu di sesi pertama tadi sudah disampaikan oleh senior ambassador eksekutif Bapak Insinyur Mahmud mengenai mindset dan memulai bagaimana bisnis kali ini, ya kan. Tadi para pesertanya sudah dibuka, ya kan, supaya bisa kita memulai bisnis ini dengan baik dan benar. Nah, di sesi yang kedua, ya kan, ini ya, kita ingin tahu nih langkah-langkah apa yang harus kita siapkan, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam menjalankan bisnis sharing, ya kan. Nah, harus seperti apa, ya kan? Strateginya bagaimana? Apa-apa aja yang harus kita lakukan. Ya. Sesi kedua ini nanti akan disampaikan oleh leader yang luar biasa, ya, dari kota Solo, ya kan, beliau jaringannya di mana-mana juga ya, termasuk di Sulawesi Selatan ini banyak juga, ya, hampir Sulawesi rasanya ya.
Malaysia juga ada. Tapi sebelum kita panggil, gitu ya, pembicara utama kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Silakan. Hal ini namanya beresiko. Ketika mimpi jangan lalu coba pikir bagaimana seseorang bisa tambah maju tanpa ambil resiko. Semua orang-orang yang berprestasi telah melakukan doa, ambil resiko, berkorban. Mereka telah bayar harga. Dari pengusaha yang sukses sampai olahragawan yang sukses sampai orang yang panjat gunung paling tinggi. Nama mereka terkenal dan sebagainya. Mana ada orang yang sukses yang tidak ambil resiko? Nyaman-nyaman di rumah nonton TV, makan chips aja bisa sukses. Lo jangan mimpi, jangan haru. Kalau mau sukses, berani nggak ambil resiko? Maksud dari resiko apa? Berani nggak rugi di depan? Berani nggak kalau gagal? Berani nggak berkorban? Berani nggak happy-happy sebentar? Semua orang telah bayar harga, dan semakin tinggi hasilnya, semakin besar resiko. Semakin mau lompat jauh, semakin harus mundur. Semakin jauh kita mundur ke belakang, semakin jauh kita lompat. Tapi kalau tidak mau mundur, tapi mau lompat tinggi, gimana caranya? Coba nonton olahraga. Semua yang mau lompat jauh, lompat tinggi, itu mundurnya 14 langkah loh. Maka dia bisa lompat jauh, dia bisa lompat tinggi. Bahkan hukum fisik nggak bisa kita lawan, hukum alam nggak bisa kita lawan. Mau lompat tinggi, nggak mau mundur. Kadang-kadang otak nyambung. Jadi sekarang Anda mau lompat setinggi apa? Apa resiko yang harus Anda hadapi? Apa pengorbanan yang harus Anda lakukan? Tapi kalau bagaimana kalau gagal? It's okay. Itu namanya growth mindset. Growth mindset. Mereka tidak takut gagal, mereka tidak takut salah. Mereka salah itu nggak fatal, salah itu hanya sebuah pembelajaran. Selama itu tidak mematikan kita, aman kok. What doesn't kill you makes you stronger. So, mau sukses? Mau. Ambil resiko, bayar harga, berulang-ulang. So, mari pasti sukses. Yuk, kita sama-sama pergi ke Shanghai. Bulan Maret kita belajar dari agama. Bapak Ibu, kita panggilkan, kalau berdiri, Bapak Ibu semua kita panggilkan pembicara utama kita. Bapak Hendro Yurniawan. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, hari ini saya jumpa dengan hampir 100 orang calon-calon Crown Ambassador. Iya, iya kan. Kali lagi saya sangat semangat, ya kan. Semangat hari ini saya semangat. Saya dalam beberapa hari ini saya lakukan banyak roadshow, ya. Saya keliling roadshow, saya lihat Jawa, ya. Dan bagi saya cukup luar biasa, ya. Bagi saya cukup luar biasa. Dan saya happy, saya senang banget, saya senang, ya. Saya harapkan satu hari saat Anda jadi Leaders Club, syukur-syukur jadi Crown Ambassador, Anda tidak hanya akan melihat Makassar, tapi akan melihat Indonesia. Wah, ya kan? Iya. Jadi siapa yang bikin sukses? Ya. Waduh, kurang ini. Jadi kalau orang sukses itu ada sebuah resiko. Anda nggak boleh nyaman, duduk terlampau nyaman. Jadi Anda harus mengambil sikap. Mungkin Anda berdiri, mungkin Anda tunjukkan bahwa Anda benar-benar semangat. Siapa yang ingin sukses? Wah, sekali lagi aplaus untuk Anda. Wah, ini baru bikin saya terkejut malam, ya kan? Ya, semua orang pasti mau sukses, semua orang nggak mau gagal. Tapi sekarang orang berani nggak mengambil risikonya. Kayak tadi Jameski cerita, ya, cukup menarik. Kadang-kadang saya setiap hari, ya, pagi hari setelah selesaikan sholat, kemudian saya baca sedikit, dengarkan ini video-video yang membuat saya semangat. Terus terang aja, saya harus mengompori diri saya bergerak, ya, supaya
supaya saya lebih mudah, saya akan berpositif think. Ya kan, setiap saat saya berpositif think. Ya, nanti saya ajari beberapa triknya. Walaupun trik ini sebetulnya usang, ya, usang triknya. Tapi ada beberapa hal yang cukup mengganggu teman-teman leader saya yang terutama bergabung. Dua hal yang membuat ketakutan bisnis ini. Wah, ini saya sharing aja. Ya, yang pertama takut untuk menjual. Siapa yang takut menjual? Makassar ini senang jualan ternyata. Sekali lagi saya tanyakan, siapa yang takut menjual? Oke, satu, terus? Takut jualan. Mas takut jualan? Saya kasih tahu. Saya selama COVID, saya paling kuat jualan. Kenapa? Di COVID saya jualan. Motor saya jual, mobil saya jual, rumah saya jual. Iya kan? Itu kan. Lakukan penjualan. Yang penting ada action. Gitu kan? Nanti ada triknya. Kenapa kita harus kan lakukan kayak begitu dan lain-lain. Ya, oke. Jadi kalau dibilang bahwa sulit jualan, saya sudah lakukan semuanya. Ya. Yang kedua, sulit mengundang. Siapa yang sulit mengundang orang kata acara? Mulai lebih banyak ini. Yang sembunyi-sembunyi juga ada. Habis gini pura-pura gini-gini. Ya. Kan gitu ya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang takut mengundang? Karena nanti 7 agenda bisnis ini, salah satunya adalah dia mengundang. Terus terang aja, salah satunya mengundang. Ya, oke. Bicara sistem, kadang-kadang satu pertanyaan yang sederhana lah. Ya, kita bekerja untuk uang, setuju nggak? Kita bekerja dengan disiplin, berangkat pagi, absen, pulang absen, supaya untuk uang, dapat uang. Ya, kemudian 1 hari pensiun, betul nggak? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang pengen pensiun dan uang bekerja untuk kita semua? Wah, sekarang ketakutan tadi mengundang jualannya sudah kalah dengan teori ini, ya kan? Oke kan? Jadi semua orang ingin pensiun. Sekali lagi, pensiun. Ya, pensiun apa? Uang bekerja untuk kita. Ya. Jadi kita nggak perlu bekerja lagi. Bukan nggak perlu bekerja, kita boleh bekerja, tapi kita nggak mikirin uang. Ya kan? Makin kita cepat lari, uang makin cepat mengejar kita. Siapa yang pengen dikejar uang? Oke, sekali lagi plus untuk Anda semua. Ya kan? Tapi kelihatannya nggak serius loh. Gini-gini tapi mukanya masih cemberut loh. Gini mukanya harus senyum. Oke ya. Siapa yang pengen pensiun dan dikejar uang? Oke, sekali lagi luar biasa. Ini baru meriah ya. Gitu. Kadang-kadang banyak produk kita ini yang cukup fantastik. Nanti saya ceritain lah bagaimana bermain dengan produk, ya, bermain produk. Tapi kita by system, kita bicara ujungnya pensiun. Pensiun kalau boleh cepat, kita lakukan cepat. Pensiun salah satunya saat Anda menjadi Leaders Club, kemudian menuju ke Crown Ambassador. Kenapa Leaders Club, Pak? Karena kalau Leaders Club, dia punya kesempatan keliling Indonesia gratis, dibayari, akomodasi hanya untuk apa? Omon-omon. Siapa yang hobi omon-omon? Wah, jadikan omon-omon mindset kita, karena mindset kita seorang pengusaha, omon-omon itu sedekah. Sederhana enggak? Sedekah nggak perlu pakai duit loh. Sedekah omon-omon aja. Ya, nanti hadisnya boleh ya Ustaz ya. Oke, ini ada ilmu ada Ustaz. Nanti kalau salah-salah saya ngomong tuh. Tapi omon-omon sedekah. Sederhana banget, ya. Omon-omon sedekah. Kalau Crown Ambassador, nggak usah ditanya lah. Crown Ambassador, ya. Di sini juga ada pembicara pertama lagi, senior Crown Ambassador. Ya, saat memulai bisnis dulu juga latar belakangnya pengusaha. Bareng saya memulai, sekarang juga bareng senior Crown Ambassador. Jadi hari ini Anda dapat tip double senior Crown Ambassador. Sekali lagi plus no ada. Ya. Ya. Nah, untuk membangun bisnis ini, Anda loyo-loyo atau semangat? Semangat. Semangat, betul. Harus semangat. Karena apa? Orang sukses adalah orang yang semangat. Iya kan?
Kalau ngomporin diri sendiri aja nggak berhasil, bagaimana mau ngompori orang lain? Bener kan? Kalau perlu sebelum prospek, dandan. Cantik-cantik. Gitu. Ajarin bagaimana cara prospek yang sederhana. Saya ketemu ibu-ibu, ya, saya belajar prospek. Ya, saya ajari triknya prospek. Saya ketemu ibu, saya nggak akan ngomong, Bu, sekarang kok gendut banget. Tertarik nggak dengan kita? Duh. Kurang ngajar ini orang ini, enggak. Tapi coba kalau kita ngomong, Bu, kok sekarang, walaupun gendut ya, kok ibu ini sekarang lebih muda dan fresh. Wah, kira-kira seneng nggak dengan kita? Keluarkan uang. Kecil atau besar, Mas, katanya. Keluarkan kecil atau besar, ya. Jadi buat orang happy. Bisnis ini adalah happy. Happy dengan jalan apa? Senang membuat orang senang. Ya. Senang membuat orang senang. Jadi dia keluar, wih senang banget aku. Ketemu orang ini senang rasanya, ya kan? Energinya akan besar, ya. Kenapa saya nggak ngomong lain-lain? Karena materinya nggak dibuka-buka. Benar nggak? Coba kalau materinya dibuka, sudah lari saya, benar kan? Iya, oke. Nah ini langkah sistem by sistem ini langkah. Jangan sungkan saat saya berinteraksi dengan Anda. Kalau Anda merasa ada sesuatu yang harus diomongin, jangan ditahan. Benar gak? Jangan ditahan. Mau ngomong aja. Kan diulang. Misalnya kayak gitu. Ya, nggak masalah. Ya, yang pertama saya ceritakan impian dan goals. Ya, siapa yang pengen umroh walaupun sudah umroh? Oke. Pengen umroh gratis atau bayar? Gratis. Waduh, hampir saya keliling Indonesia ini kalau ditanyakan mau umroh gratis atau bayar, selalu jawabannya yang paling keras ibu-ibu. Gratis. Wah. Oke ya. Pengen gratis atau bayar? Bayar. Tuh, baru kali ini ada yang bayar. Sekali lagi ya. Nanti ketemu kebetulan saya ada biro umroh, nanti boleh daftar lewat saya. Iya kan? Oke, menarik. Impian dan goal. Pertanyaannya, banyak orang bermimpi, tapi dia tidak ada goalsnya. Ya, tidak ada goalsnya. Oh beda Pak, impian sama goal. Beda. Impian dengan goal. Goals itu ada targetnya. Tapi target, oke, ya, menarik nih. Kalau bicara impian, itu harus ada goals. Goals itu adalah target. Target itu ada angkanya. Angkanya harus realistik. Harus logik. Ya, harus logik. Oke? Harus logik. Harus realistik dan logik. Tadi diceritakan banyak yang halu sehingga tidak jadi logik. Sekarang kita logik. Yang tidak logik, contoh, saya mau pensiun dengan Crown Ambassador, oh saya akan jadi Crown Ambassador 3 bulan dari sekarang. Ini nggak logik. Nggak logik. Ya. Yang namanya naik tangga, selalu tangga yang di bawah itu pasti bambunya besar. Betul nggak? Selalu. Kita mau bangun rumah, Pak Anto bangun rumah. Pondasi 5 dengan pondasi 8, lantainya beda dengan pondasi 3, ataupun hanya 1 lantai. Beda. Ada harga yang dibayar saat kita bangun lantai 8, dari mulai lantai ini, pasti biayanya besar. Setuju nggak? Untuk sukses harus berani mengambil risiko dan bayar harganya. Siapa yang berani risiko dan membayar harganya? Oke. Menarik. No girls, no problem. Ya, no boyfriend, no girlfriend, no problem. No boyfriend, no girlfriend, no problem. No money, big problem. Oke ya. Oke, setuju? Oke. Siapa yang setuju? Oh, mikir-mikir. Oke ya. Saya sering show off. Sering show off karena saya sering melakukan. Karena saya kalau nggak melakukan, nanti ujungnya orang ngomong saya, Pak, Bapak ngomong seperti nggak ada energinya. Karena Bapak nggak melakukan. Ya kan? Kesulitan kita jalan bisnis, kembali ke impian ini ya. Nanti kalau saya lari kemana-mana, ya
sebelum saya lanjutkan, boleh nggak ada filmnya dihidupin lagi? Ya, ini ada filmnya nih, menarik ini. Ya, hari ini saya semangat loh di Makassar, karena Makassar 2025, saya pikir mungkin ini adalah MPO pertama. Ya, setuju ya? Ah, nih. On the road to achieving your dreams, must apply discipline, but more importantly, consistency. Because without commitment, you'll never start, but without consistency, You never finish. My chest dreams, ultimately, they fuel discipline. Exactly. Oke. On the road to achieving Dream, kemudian ada goals. Ya, goals harus ada disiplin. Ya, disiplin dia ada apa namanya? Komitmen. Ya, with the commitment you never stop. Ya, tapi kemudian ada konsistensi, dia ketemunya finish. Ya, jadi ini pola-pola yang menarik sebetulnya. Kalau kita mau ikuti sama, kita 20 tahun kita jalanin bisnis ini, jadi sama-sama 20 tahun. Ya, jangan kaget 20 tahun dari sekarang, jangan saya bicara 20 tahun lah, 3 tahun dari sekarang, kalau Anda benar-benar komitmen, Anda pun akan jadi Crown Ambassador. Ya, Anda akan benar-benar real jadi Crown Ambassador. Sekali lagi tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, oke ya, sederhana. Dream without goal, ya kan, disiplin. Pertanyaannya, kita di sini disiplin, berani nggak kita melakukannya? Disiplin loh, jangan kaget loh. Ganti status HP pagi hari, habis sholat fajar subuhan, buka rezeki dunia, tes ganti status, bener. Kalau perlu hanya pasang klorofil di situ, wah gambar klorofil dan lain-lain. Tapi disiplin, jangan hari ini pasang, besok enggak, kan gitu kan. Jadi disiplin terus. Kemudian setiap hari saya harus belanjakan waktu. Kemana? Cerita keling. Omong-omong aja. Hanya omong-omong aja. Ketemu orang ngomong. Ya gitu ya. Nanti alatnya banyak kita akan buka ya. Ini sederhana ini bermainnya. Ya, oke. Nah, kalau sudah bicara disiplin, yang lakukan disiplin itu adalah seperti kegiatan harian. Saya tidak pernah meminta Anda untuk pindah kuadran. Nggak pernah. Saya nggak pernah menganjurkan orang yang sudah ada di kuadran kiri, apapun pekerjaannya, itu untuk menghilangkan kuadran kiri. Nggak pernah. Jalanin aja kuadran kiri. Yang guru jadi guru, yang pengusaha jadi tetap pengusaha. Ya, yang belajar misalnya nyetir mobil, bawa penumpang kemana, nggak apa-apa, kerjakan itu. Karena dibalik kekuatan yang ada di kuadran kiri, ini bisa mendukung kuadran kanan. Kuadran kiri adalah kuadran aktif, ya. Kuadran kanan adalah kuadran pasif. Memindahkan angka dari 1 kali 1000 menjadi 1000 kali 1. Sama. 1 kali 1000, angkat klorofil 1000, dalam 1 bulan penghasilan saya 10 juta. Tambahan penghasilan 10 juta. Tapi saya punya teman jumlahnya 1000, semuanya gunakan 1 klorofil, sama aja juga tambahnya 10 juta. Pertanyaannya, siapa yang pengen dapat tambahan penghasilan 10 juta? Wow, ini menarik ini. Ya, menarik ini tambahan. Bagaimana kalau dia berkembang tidak hanya 1000 kali 1, Pak, mungkin 1000 kali 10. Kalikan 10. Masuk rekening Anda bukan hanya 10 juta, mungkin 100 juta. Ya kan? Pertanyaannya kadang-kadang ini menjadi satu hal yang cukup mengganggu kita. Kira-kira kita bisa nggak dapat tambahan penghasilan 10 juta? Kira-kira. Ya? Oke. Sekarang Ibu, Bapak punya penghasilan. Taruhlah ya. Punya penghasilan. Kalau kita dapat tambahan, kan nggak mungkin. Tambahan penghasilan itu langsung pas tegak lurus gini kan nggak mungkin. Selalu dia akan bertahap. Benar nggak? Oke ya? Terus saja kayak gitu bertambah. Tanpa sadar jadi Crown Ambassador. Jadi Crown Ambassador itu nggak sadar.
Jangan sadar dulu Anda memulai, tapi sadar-sadar kalau udah crown ambassador, wah ternyata aku juga bisa jadi crown ambassador. Ya, sadar-sadar sudah crown ambassador. Kalau kemudian tambahan penghasilan Anda, ini misalnya ya, tambahan penghasilan taruhlah 2 juta. Dari penghasilan yang sekarang sudah ada. Kira-kira 2 juta masuk ke rekening Anda, habis atau habis? Ayo. Ibu dapat tambahan penghasilan 10 juta. 2 juta, habis nggak kira-kira? Habis. Ya. Sekarang nggak 2 juta, tambah mungkin berubah menjadi 5 juta. Masuk ke rekening 5 juta, kira-kira habis nggak? Habis. Berubah menjadi 10 juta, kira-kira habis nggak? Habis. Tambah 20 juta, habis. Pertanyaannya, kenapa bisa habis? Menjaga api dari kecil. Belajar menjaga api itu dari kecil. Ya. Kalau api lilin berhasil kita jaga tidak padam, ada terangnya, benar nggak? Apinya makin gede, makin terang nggak? Makin terang. Makin gede lagi, makin terang nggak? Makin terang, makin jelas. Pertanyaannya kenapa dia habis? Karena dia tidak bisa mengendalikannya. Betul nggak? Selama ini kita dikendalikan uang, berapapun masuk, masuk dapur, iya kan? Tapi kalau kita bisa mengendalikannya, api itu bisa kendalikannya, api akan jadi manfaat. Ya, uang kalau kita bisa kendalikan, itu uang akan jadi manfaat. Oke? Jadi bagaimana caranya mengendalikan uang? Ada training di berikutnya. Ya, oke ya. Selamat datang pada training berikutnya, pengendali uang. Jadi bukan hanya pengendali air aja, avatar kayak gitu. Iya. Ya Bu, ya, Ibu yang ketawa ini pasti sering nonton film Avatar. Sekali lagi plus tuh beliaunya ya. Waduh. Ini menarik, di Keling kita tidak hanya kendalikan dari otak kiri, kita juga kendalikan otak kanan. Otak kanan yang kita kendalikan loh. Kita punya satu fantasi yang cukup hebat. Ngeri nggak kita? Ya, semua orang pada prinsipnya bisa sukses, hanya dia mau atau tidak mau. Tidak mau. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang pengen sukses? Oke, sekali lagi plus untuk Anda, ya. Oke, kembali ke sesi yang kedua. Kunci kedua adalah pakai produk. Pakai produk ini sederhana. Ya kan? Sekali lagi investasi kecil, hasil kecil, investasi besar, hasil besar. Investasi sedang, hasil sedang. Resiko makin gede investasi, resiko makin gede, tapi hasilnya juga makin gede. Ya. Sekarang pertanyaannya, Anda berani nggak investasi? Siapa yang berani investasi? Oke, sekali lagi plus untuk Anda yang berani investasi. Ya. Pertanyaannya kita harus punya keberanian untuk investasi, ya kan? Harus keberanian investasi. Termasuk Anda datang ke sini sendirian, itu nyali dan keberanian investasinya sudah luar biasa, ya kan? Sekali lagi plus Anda loh datang ke sini loh, ya kan? Walaupun pembicaranya ada Pak Anto, kalau di sini terkenal lah Pak Anto. Yang botak ini nggak terkenal lah, ya kan gitu. Tapi botak ini nekat juga datang ke sini. Wah, ya karena apa? Dia ada nyali. Wah, gitu ya. Ya ada nyali keberanian. Pakai produk 100%. Ya kan? Kalau kita bicara tentang produk, kita ada punya yang namanya 5P. 5P. Ya. P pertama adalah produk. Ya, produk. Kemudian ada price, ada harga. Ya. Harganya reasonable lah. Gampang dijangkau. Ya. Dan lain-lain, ya. Kemudian adalah promotion, ya. Kemudian ada place, dimanapun di seluruh Indonesia ada. Jangan Anda berpikir Makassar. Buka toko di Medan, kita nggak pakai modal, oke? Buka toko di Surabaya, nggak pakai modal, ya. Buka toko dimanapun di seluruh Indonesia nggak pakai modal. Modalnya KTP, ya. Oke ya, modalnya KTP, modalnya daftar nama. Kemudian people. Masuk di network, kunci terakhir nih people. Anda harus belajar
belajar, berubah, sama bertumbuh. Kalau di network Anda nggak berubah, nggak bertumbuh, nggak mau belajar, 10 tahun lagi Anda tetap sama dengan kondisi sekarang. Benar ya? Belajar. Kalau perlu potong rambut, kalau perlu masukkan baju, jangan salah loh ya. Saat saya membuat sebuah komitmen, ini saya punya story ya. Saat saya gabung bisnis ini, saya cerita sedikit. Saya mau gabung bisnis ini. Saya hanya mulai datang ke pertemuan. Hanya duduk di setiap pertemuan. Di setiap pertemuan, jangan salah ya. Duduk di setiap pertemuan. Dan nggak ngundang. Dan gayanya begini. Dan lebih-lebih gayanya begini. Gila nggak, di pagarnya double ini. Jadi menolak untuk masuk. Paham nggak? Menolak ide untuk masuk. Tapi berikutnya ada acara, saya datang lagi dan masih sendiri. Tapi saya belajar. Saya ingat satu hal, orang mantik api pakai batu itu ya. Terus saja dia lakukan. Kena percikan. Lama-lama terprovokasi juga saya. Kalau bisnis cuman kayak gini pun gampang saya. Benar-benar gampang. Ini mah nggak ada resikonya. Resikonya di konvensional, saya sama Pak Anto, resikonya kalau konvensional zaman dulu, taruh 100 juta, bisa loss 100 juta. Itu konvensional. Ya. Tapi prinsipnya orang usaha, siapa yang pengen rugi? Siapa yang pengen tidak sukses di usaha ini? Pasti orang nggak mau, benar nggak? Tapi kalau ditanya siapa yang pengen sukses di usaha ini? Pasti semua orang pengen sukses. Percaya sama saya. Ya, oke ya. Nah, people belajar. Ada trainingnya. Ya kan? Termasuk training yang menarik adalah training omon-omon. Ya, training omon-omon. Apa namanya? Kalau sekarang public speaking. Saya kadang-kadang lupa loh, public speaking. Ini menarik loh. Orang nggak bisa, orang yang malu-malu, orang introvert, lama-lama dia, paham nggak? Dia bisa explore himself. Dia bisa mengeksplor dirinya sendiri. Basically, saya introvert. Basicnya saya introvert. Jadi saya paham. Saat di network, saya harus berubah jadi nggak ekstrovert. Dulu kalau suruh ngomong nggak berani. Cakep ya. Kalau saya suruh ngomong, saya begini. Sambil ucek-ucek ini celana ini. Kadang-kadang begini karena apa? Saking basahnya tangan. Ya, ekstrovert. Tapi ada sebuah mimpi besar. Saya pengen keliling seluruh Indonesia. Saya pengen jalanin keling. Saya bisa umroh gratis. Makanya waktu semua leader-leader pada terbang ke Jepang dan lain-lain, saya tanya gini, ada jadwal umroh kah? Gitu. Saya nggak mau keliling piknik kalau saya belum umroh. Jadi akhirnya saya berangkat umroh gratis. Waktu itu dari Keling. Ya. Sebelum kemudian terbang kemana-mana. Ya. Ikut ada Keling, acara ikut tur ikut dan lain-lain. Ya, saya punya karyawan 14. Zaman saya memulai Keling. Pekerjaan saya berangkat pagi sampai sore, pulang karyawan saya belum pulang, saya juga nggak akan pulang. Ya, setiap hari bekerja, kadang-kadang minggu saya bekerja di Jalan Paris, Parangtritis, Jogja. Ya, jadi kalau orang pernah ke Jogja pasti akan ketahui Jalan Parangtritis. Saya punya perusahaan Jalan Parangtritis. Karyawannya nggak gede, ya, 14 saja, ya. Tapi UMR saya termasuk paling gede di wilayah itu, ya. Nah, sponsor saya hanya bilang gini, kalau kamu nggak melihat ini menjadi peluang, 5-10 tahun lagi kamu tetap akan ada di sini. Jadi bos perusahaan ini, katanya gitu. Terus gimana? Kamu nggak terpikir kah besok kita sama-sama ngopi di Paris? Ya nggak, Jalan Paris
dirubah menjadi Paris, Prancis. Ya, Paris, Prancis. 3 tahun saya menjalankan bisnis ini, 1 hari kami ngopi di Paris, di Menara Eiffel gitu. Sponsor saya bilang gini, coba kalau kita nggak mengambil keputusan waktu itu, nggak serius di bisnis ini, kita nggak akan ngopi di Paris. Ya, sekali lagi plus untuk sponsor saya. Wah, ya. Jadi kalau hari ini Anda punya satu impian besar, Anda ketemu orang yang mengundang Anda, ya, katakan kepada mengundang Anda, saya mau serius dan saya mau fokus. Karena saya mau tulis impian Anda. Ya, sederhana. Nah, yang ketiga, ini menarik. Promotion, investasi adalah bundling. Bundling. Ya, siapa yang pengen dapat uang harian? Oke, sekali lagi plus ke Anda. Promotion. Ya, ini saya mengupas sedikit aja. Promotion. Bundling. Ya, bundling. Di balik promotion ada sebuah kekuatan baru. Promosinya apa? Beli 4 klorofil 600.000. Ya, investasi nggak ini? Investasi loh. Beli 4 omega 600.000. Investasi nggak? Investasi. Klorofil harga jualnya berapa? 210.000. Omega harga jualnya 285.000. Oke ya. Kalau dibagi 4 600.000, A-nya berarti 150.000. Dengan 210.000 selisihnya 60.000. Yang B 150.000 juga ke 285, selisihnya 135.000. 135.000, 60.000 ketemunya berapa? 195.000. Hitungannya biar gampang, 200.000. Betul nggak? 1 paket 200.000 kali 4 paket. Ketemu berapa? 800.000. Siapa yang pengen dapat tambahan penghasilan 800.000 sehari? Oke, kali ya. Menarik nih. Sebetulnya kalau dikalikan 30, ketemunya berapa? 30 hari. 24 juta loh. Masuk rekening 24 juta. Meleset pun 15 juta masuk. Meleset ini. Terpeleset nikmati ya kayak gini nih. Bener gak? Tapi di balik ini ada sebuah perkalian yang menarik. 4 orang dikali 30, ketemulah 120 orang. Ya, 120 orang dikalikan dengan Pareto 20%, ketemunya berapa? 24 orang. Ini menarik nih, 24 orang. Ya, bagi Anda yang memulai bisnis ini, ya, 24 orang, kita bagi aja, dari 24 orang itu kita hanya pilih 12 orang aja, yang kira-kira nyala. Wah, nyala. Ditempelin lampu, nyala. Itu orang-orang yang kita pilih. Setuju? Cocok? Cocok. Ya, 12 orang digambar. Ondol-ondol ini lupa dikerjakan lagi. Keren ambasador, sekali lagi plus tuh beliau luar biasa. Jurusnya sederhana, ya, jurusnya sederhana. Oke, pakai produk. Kenapa harus gunakan produk? Boleh dibaca. Ya, bisnis hanya ganti merek. Jadi odolnya biasanya mereknya si A, sekarang kita ganti Mukmin. Gitu loh. Sabunnya biasanya ini ganti, ya, ini bisnis ganti merek. Untuk duplikasi di jaringan, kalau Anda investasi tadi klorofil dan omega, taruhlah, ini ringan ini, pekerjaan ringan ini, 600.000 dan 600.000, pertanyaannya produknya mau kemana? Jual? Enggak, jual. Anda harus yakinkan diri sendiri bahwa produknya memang bagus dulu.
pakai dulu. Wah, pakai dulu. Jadi kalau ada tamu gimana? Kasih klorofil. Ya kan? Nanti sebentar lagi kita kasih. Tamu gimana? Tawarin air. Kita juga punya air. Ya, nanti kita lihat sama-sama karena jurusnya beda ini. Ya, oke. Bisa merasakan sendiri pengalaman untuk menggunakan produk. Jadi ceritanya sebetulnya bagaimana Pak cara mengawali bisnis ini? Sebetulnya pakai bisnis ini sederhana. Pakai produk, oke ya. Rasakan manfaatnya, rasakan dulu. Terus kemudian apa? Cerita. Omon-omon. Nah, ini aja jurusnya 3. Habis pakai produk, rasakan manfaatnya, omon-omon. Kira-kira ibu-ibu cocok nggak nih? Cocok, ya kan? Pasti cocok. Nah, makin pede, semangat, antusiasme. Antusiasme is one of the great power in our life. Wah, katanya, kata ibu saya dulu, ya kan? Ibu saya dari Inggris kelihatannya, Inggris Solo, ya kan? Kepercayaan Anda akan produk akan menarik orang lain, ya kan? Kok sekarang mengkilap? Ngerti nggak yang terjadi? Kok sekarang mengkilap sekarang? Jangan ketemu orang, kok sekarang tambah gendut? Ditolak dia, ya, bele-bele, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak sih? Bele-bele, beleng-beleng. Sudah dikasih kulana masih beleng-beleng lagi. Bisnis Anda bergerak dengan mudah karena Anda pakai produk, ya. Oke, next. Ini menarik nih, ya. Oke ya. Lanjut. Nah, ini bisnis yang diganti itu ini. Kopinya ganti kopi keleng. Siapa yang sudah nyoba kopi keleng? Oke. Anda tahu demonya kopi keleng? Tahu demonya pakai apa? Jadi slip saja dikasih kantong baru. Oke. Ini boleh. Oke. Terus apa lagi? Oke. Narik sekali lagi plus beliaunya. Kalau berani cerita ini pasti berani praktek dia. Ya. Kebetulan sebetulnya saya bawa kemana-mana lampu saya bikin, ya, bikin nanti rangkaian sendiri pakai lampu, ya, terus kemudian supaya nyala. Tesnya pakai apa? Pakai air. Celupin ke air gini, nggak nyala dia, ya. Ini pun saya gabung dengan pertanian, celupin dolomit, nggak nyala. Celupin kopi keleng, nyala, ya. Kalau ini kabel tidak digabung gini, pasti nggak nyala, bener nggak? Ya, bagaimana caranya supaya nyala? Yang pertama, dia lewat yang namanya anion kation, ada mineral, pasti nyala. Yang kedua, Anda boleh pegang, ujungnya ini boleh pegang, dua-duanya pegang, pasti nyala. Saya sudah coba kasusnya, ya. Nanti Anda boleh coba di rumah masing-masing. Nyala pasti. Tapi rambut langsung jadi keriting toh, bener gak? Gitu ya. Minimal membuka pori-pori kenegatifan yang ada di kita ini juga. Jadi boleh setrum sendiri. Ya? Oke. Atau pakai besi disambungin, dipegang, masih nyala. Dulu gitu ya. Masih pegang. Yang ketiga, celupin kopi keleng. Nyala nggak? Nah, bagaimana kalau kopinya kita minum? Ayo. Nyala. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau lihat, bayangin bapaknya nyala, iya kan? Iya toh? Tempelin, nyala bolong. Iya, sekali lagi plus. Jadi menjadi saya, ya, luar biasa ya. Cuma tulisannya kota kanannya luar biasa, ya kan? Nanti boleh praktek sendiri, ya. Oke, next, ya. Oke. Jadi bisa diganti. Termasuk kalau Anda punya pupuk Biobos, ya, di dalamnya ada humid acid, masukkan juga nyala, ya. Ada diterangkan dulunya, ya, karena humid acid kurang lebih juga mineral, ya. Oke, lanjut. Nah, daftar nama, ini kan yang kadang-kadang bikin ketakutan orang, betul nggak? Waduh Pak, daftar nama Pak, saya takut saya Pak. Saya nggak punya teman, siapa yang nggak punya teman?
Rata-rata punya teman ya. Siapa yang takut cari teman? Ada yang takut? Ya kan? Ada teman akrab nggak kira-kira? Saya tadi pagi show off sama Pak Anto. Ya kan? Show off antara daftar nama yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Jadi kalau pengen cari daftar nama, masuk ke warung yang sepi atau yang rame? Ayo. Karena kalau yang rame pasti enak warungnya. Benar nggak? Ya kan? Masuk ke warung yang rame, wah pasti banyak orang. Ya kan? Gitu ya. Daftar nama. Daftar nama dikemanakan nanti? Diundang. Ya. Diundang. Ini menarik nih. Ya. Menarik. Daftar nama yang ada kita kenal lama-lama habis gak kita? Yang kita kenal lama-lama, yang tidak habis daftar nama yang kita tidak kenal. Ya, masuk ke warung, ya kan? Masuk ke warung. Tadi saya show off kan, ya kan? Beberapa leader-leader kadang-kadang mungkin sudah lupa dulu, zaman dulu masuk warung tuh buka klorofil, semua orang pengen kita prospek, seluruh warung mau kita prospek maunya. Benar nggak? Saking gilanya dulu, benar ya kan? Makanya anak saya ngomong, papaku itu seperti orang gila. Ya, anak saya ada di sini. Ya, dulu zaman kecil saya, oke, boleh berdiri. Wah, itu ya. Ya. Bagaimana? Jangan ngomong kan itu menyinggung saya itu. Ada ya, sering ada ya, kayak gitu ya. Nah, ini menarik ini, maaf. Tadi pagi saya makan di Kopi Ong, ya, masuk apa? Koheng, Kopi Koheng. Ramai orang di situ. Saya baru masuk itu ada bapak-bapak lihat saya. Itu kesalahan terbesar dalam hidupnya. Paham ya? Kesalahannya pasti saya akan kenalan dan saya bilang sama Pak Anto, pasti saya dapat nomor teleponnya. Pasti saya dapat nomor teleponnya. Tanggal 14 saya ada acara di Cilacap. 14 kemarin saya di Cilacap. Saya bilang sama Crown Ambassador Haidar Humam, orang yang duduk di situ pasti saya prospek. Masa ya gitu? Iya, percaya dan nanti akan tertukar nomor teleponnya dengan saya. Gitu. Kebetulan dia adalah anak buahnya teman saya di hotel. Saya tanya, Pak Sarwono masih ada? Oh, Pak Sarwono sudah pindah. Saya juga tahu Pak Sarwono pindah. Kan saya hanya basa-basi aja. Padahal saya tahu Pak Sarwono sudah pindah. Udah ke Palembang. Saya tanya, Bapak bagian apa? Gini-gini dan lain-lain. Ini ada sedikit risikonya. Ya, ada sedikit risikonya. Risikonya kalau dia tidak mau. Paham nggak? Risikonya kalau tidak mau. Saya bilang sama dia, makan, selesai. Ada sebuah hal yang harus investasi. Ya, saya belum berhasil narik nomor teleponnya nih. Waktu dia jalan, waktu mau bayar, saya dekati dia. Mbak, hari ini Mbak nggak perlu bayar. Loh, kenapa Pak? Hari ini ulang tahun saya. Kalau Ambassador Haidar Humam duduk di samping saya, Pak, sampai kesedak dia. Kok bisa dia ngomong besok hari ini ulang tahun? Padahal ulang tahunnya kan nggak cocok. Tapi ngerti ya, yang terjadi waktu itu dia kaget. Makannya kita bayar, nggak seberapa. Makannya kita bayar, ya. Tapi kalau sudah kita bayar, bondingnya ketemu nggak kita? Kalau sudah bonding, kita undang, mau datang nggak dia? Pasti mau datang. Daftar nama ketemu nggak? Ketemu. Banyak saya praktek daftar nama. Ada di foto saya kemarin, saya di Malang. Tanggal 14 saya di Cilacap. Teman-teman Cilacap bilang, hari Sabtu sulit ngundang orang. Saya gampang ngundang orang. Karena apa? Mindsetnya gampang. Paham nggak? Mau saya kasih satu jurusnya nggak? Mau nggak? Ya? Serius. Mau kasih satu jurus nggak? Ngundang orang dan dia penuh. Saat dia penuh, ibu daftarkan dalam satu kaki.
gratis pakai DNS mobile. Undang 30 orang, 30 orang join. Tapi dia menjadi satu grup WA. Keren nggak? Kalau punya 3 pohon, passive income nggak? Passive income. Nah, siapa yang saya datangi? Pak Dan Ramil. Ayo, ada yang kenal Pak Dan Ramil? Di daerahnya ada yang kenal? Ada yang berani kenalan dengan Pak Dan Ramil? Oke, tulis nama Dan Ramilnya. Saya ngomong sama Pak Dan Ramil, oh saya kasih jurusnya. Is everything about the magic word. Ini loh, magic word-nya ini yang paling penting. Kalau Anda tahu rahasianya bisnis ini, Anda kuasai magic word-nya. Ketemu Pak Dan Ramil, saya hanya ngomong, wih bahaya, saya buka jurus-jurus saya semua di sini. Waduh, apalagi kalau Anda nggak serius, percuma saya ngomong magic word ini. Oke, siapa yang mau magic word saya keluarkan? Oke, magic word-nya ada 2. Yang pertama adalah anti-stunting. Anti-stunting. Yang kedua, magic word-nya ketahanan pangan. Dua magic word masuk, anti-stunting dan ketahanan pangan. Kira-kira masuk nggak di situ? Masuk. Dia punya program. Dia tanya kepada saya, berapa anggota yang mau diundang? Pak Endro, saya 30 orang aja lah. Gitu. Bagaimana kalau 50 sekalian? Jadi dia tantang saya, bukan saya mengundang dia. Dia kan, saya cukup 30, dia kasih 50. Yang terjadi acara hari Sabtu yang biasanya sepi, penuh. Daftar nama 1 pohon. Bukan saya hebat, tapi sistem di sini 20 tahun itu yang memanjakan kita menjadi orang hebat. Sistem. So by the way, saya ceritain. Kita punya yang namanya 3S. Yang pertama adalah supply chain. Kita nggak perlu memikirkan masalah produk. Kenapa? Karena kita di sini ada branch, ada stokis, dan nggak usah mikir lagi produknya ada di mana-mana. Syukur-syukur kalau kita punya dana untuk jadikan stok produk, jadi mobil stokis dan lain-lain. Ya, yang kedua supply chain, kemudian sustainable atau tidak, berkelanjutan atau tidak. Ini yang paling penting. Hari ini minum klorofil kemudian hilang 2 bulan 3 bulan nggak sustainable, betul nggak? Ya. Besok dekat Lebaran ada spirulina, puasa ada spirulina, minum spirulina kenyang seharian. Puasa kenyang seharian, malah dilengkapi minum spirulina, kulitnya jadi mengkilap, terpaksa sering-sering cuci wajah. Paham nggak? Minum klorofil bukan hanya minum di klorofil, malam hari klorofil nggak usah diencerin, kasih wajah. Yang penting ngomong sama suaminya, dari viral berubah jadi kolor hijau, benar nggak? Nah, gitu. Saat licin begini, kering disapu, besok pagi dipegang sama suami. Wih, licin lah ini, kulit nah, katanya gitu kan. Nempel lalat, terus kepleset pingsan, lalat aja pingsan. Bener gak? Apalagi suaminya kasih lampu, kasih kopi. Kasih kopi. Nyala itu lampunya. Ini nyala semuanya. Waduh, luar biasa. Yang terakhir adalah sistem. Ini yang menarik. Sistem itu yang membuat kita sukses. Ini polanya. Polanya. Ya. Yang mana? Supply chain. Chain adalah chain, chain, rantai supply, ya, dari desi ketemu substokis, ketemu mobile stokis, ya, ketemu distributor yang berani investasi 600.000, ya, permainan di situ, ya, supply chain jadi, ya, sistem jadi.
Sistem apa? Ada acara kayak begini. Oh. Ada acara kayak begini. Oh. Kenapa? Hanya mengundang orang. Teorinya hanya mengundang orang. Ya, ini yang kadang-kadang orang takut bisnis ini. Kalau disuruh ngundang orang, benar nggak? Padahal ngundang orang hanya untuk belajar. Ini teorinya membuat daftar nama. Anda bisa lakukan ini, ya, dimanapun, ya. Oke ya, dimanapun. Oke, lanjut. Mengundang. Ini, mengundang ini. Ya. Mengundang. Tuh. Oke, ini ya. Mengundang ini, prakteknya. Anda mengundang loh. Ya. Siapa yang hari ini datang dengan 3 jalurnya? Siapa yang hari ini datang dengan 5 jalurnya? Yang saya maksud 5 itu gini. Ya, ini menarik. Siapa yang hari ini datang dengan 3 jalurnya? Siapa yang hari ini datang dengan 5 jalurnya? Ada? Berapa? 3. Bu Nurmi sekali lagi mengundang 3 jalurnya. Bagi tepukan yang gemuruh. Siapa yang mengundang 5 jalurnya? Halo? Siapa yang mengundang dengan hanya 1 jalurnya? Ada? 1 jalurnya, sekali lagi plus untuk nya. Siapa yang datang sendirian? Oke, sekali lagi luar biasa. Saya masih seneng loh. Kenapa? Karena Anda jujur. Sendirian. Ini mirip saya nih. 20 tahun yang lalu, ya. Datang acara begini, kalau ditanyain, wah semangatnya bukan main, ya kan? Sebenarnya sendirian. Ya itu sebuah proses, ya. By proses, by the way, by proses. Dengarkan kaset mengundang. Mengundang itu sederhana karena apa? Hanya mengundang. Hanya mengundang. Kan bukan mengundang terus harus datang, kan nggak ada tulisannya. Benar nggak? Kan hanya mengundang aja. Berarti kalau tidak datang bagaimana? Ya nggak masalah. Kan paketnya hanya 2. Paket mengundang, paket diterima undangan sehingga dia mau datang, ya kan? Kalau tidak datang gimana? Ya undang lagi. Benar ya? Oke? Kamu 4 kali Pak baru jadi. Wah, 4 kali. Iya. 3 kali. Wali kita 3 kali. Gak menyerah, undang aja terus. Ya. Saya makanya dengar ditanyain, Pak, ya, dari mengundang di mana? Oke ya, ini Anda bisa konsultasi dengan plan sponsorisasi Anda, tapi tadi sudah saya kasih triknya, bikin ondol-ondol, walaupun orang itu nanti jalan atau tidak jalan urusan nanti, ya. Yang penting pasang di ondol-ondol, oke. Oke, langkah lagi, mengundang kemana nih pertanyaannya? Oke ya, menarik ini. Ini makin menarik sebetulnya, ya. Makin sore makin menarik. Ayo, next. Lanjut. Oke, mengundang kemana? Presentasi. Mengundang kemana? Ke presentasi. Ya. Presentasi apa? Ada yang tahu presentasi? Omong-omong. Sederhana. Presentasi omong-omong aja. Ya kan? Jadi bagaimana caranya? Ya presentasi. Pokoknya omong-omong. Sebisa-bisanya omong, yang penting omong. Presentasi gitu ya, sederhana ya. Oke. Ya. Jangan digabungkan dengan acara lain, kemudian jangan harus dimatikan televisi kalau ada, kemudian berpakaian rapi ya. Kemudian jual acara terdekat atau lain dan mulai tepat waktu presentasi ya. Jelaskan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Jangan presentasi terlampau lengkap. Ini beberapa kesalahan leader. Presentasinya terlampau lengkap sehingga saat datang ke sini kemudian, alah sama aja dengan presentasi di rumah. Kalau gitu di rumah aja nggak usah datang ke sini katanya gitu ya. Oke ya, presentasi sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, senyaman mungkin, sesingkat mungkin, ya kan? Semuanya kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, follow up. Ini didatangi, ada kaset follow up-nya, dengarin, ya kan? Sederhana ini mengarahkan ke sistem.
Bayangin kalau kita punya grup, semuanya adalah dengarkan kaset, baca buku, dengarkan kaset, yang terjadi semua orang akan on system, on the track, pada jalurnya, percaya sama saya. Ya, oke ya, tekniknya follow up. Yang terakhir ini menarik. Yang terakhir, oke. Jam berapa sekarang? Jam 5, oke. Ini yang terakhir. Ya, ini cerita cara melakukan follow up. 5 menit basa-basi, ya kan? Rumahnya nyaman banget ini. Waduh, enak sekali ya di sini ya, misalnya kan gitu, ya. Kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan kunci, Anda boleh baca lagi. Kemudian ajak dia untuk hot bottomnya, bicara hot bottomnya, bicara impian yang paling dasar, ya kan? Gali daftar namanya, punya teman ada di mana-mana. Kemudian undang prospek lagi, booking home meeting berikutnya, demo produk sesingkat-singkatnya, dan lain-lain. Oke, follow up. Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Ya. Oke. Buku kaset pertemuan. Ini langkah ke-7. Langkah ke-7 adalah buku kaset dan pertemuan. Langkah ke-7 dan alat bantu yang lain. Alat bantu yang lain apa? Alat check up, ya kan? Kan dulu ada check up alatnya. Apa namanya? Hand akupuntur, terus kuantum. Itu hand akupuntur, terus kuantum resonansi, terus kemudian apa? Oh ya, terus kemudian sekarang ada alat air. Ya, alat air next life. Ya, alat air next life. Ya, boleh lihat alat airnya, Mas? Wah, ini kita lihat sama-sama nih, alat air. Saya selalu menggunakan ini menjadi alat bantu. Sekali lagi ya, alat bantu. Alat air menjadi alat bantu. Ya, alat air. Bentuknya kayak gini. Sekali dicas tahan 1 bulan. Sekali cas tahan 1 bulan, nggak perlu ngecas lagi. Ya, oke. Alat airnya kayak gini. Punya Aqua nggak? Boleh dihidupin nggak, Mas? Berapa lama biasa dicas? Dicas kurang lebih ya 1-2 jam. 1-2 jam. Oke, 1-2 jam. Kita lihat ini jadi alat bantu. Ya, sekali lagi ya, alat bantu. Jangan berpikir nanti oh Pak Indro dan lain-lain. Sekarang saya tanya ya, siapa yang pernah umroh? Oke, yang berangkat umroh ya. Nah, saya ceritakan ini. Boleh tambah lagi? Yang agak banyak boleh? Ya. Hah? Ini area yang Oh, ini area yang biasa. Ya. Oke. Sekarang ini. Ini buang dulu. Oke. Kita buka air yang baru, boleh? Air yang masih utuh? Oke. Nah, ini air masih utuh ya? Masih utuh ya? Oke ya. Kita buka sedikit aja. Buka sedikit, Mas tuang di sini boleh? Sedikit aja di sini. Oke, naik sedikit. Oke, selesai. Lainnya masukkan sini. Jadi ini air yang belum diproses, ini air yang sudah diproses. Ya, kita lihat nantinya. Sekali lagi, ini alat bantu. Ya, oke. Hanya sekali sentuhan aja, kapasitas dia 1,6 liter. Ya, sekali bikin itu bisa 1,6 liter. Tapi sekali masuk dia 1,1 liter. Ya, tapi kapasitas luar tersaring itu 1,6 liter. Ya, hanya ya, dia ada kayak gini. Nah, ini seperti kita saat umroh. Saat umroh, kita sering ditawari mau makan Indonesia atau makanan Turki atau makanan Arab. Betul? Ya, kadang-kadang terpaksa kita makan makanan Turki. Enak nggak enak, lama-lama jadi enak.
Benar nggak? Lama-lama jadi enak. Sama kita kenal klorofil, omega, spirulina dengan promo dan banding-banding. Ini hidangan berikutnya. Kalau tidak mau diambil, nggak usah diambil. Tapi kalau mau diambil, boleh diambil hidangan. Karena kalau hidangan pasti ada harganya. Nanti ada hitung-hitungan. Ya, oke? Sudah selesai, Mas? Sudah selesai. Ya, nah, boleh di demo. Ya sekalian. Karena, oke, tingginya kurang lebih sama ya? Oke, tingginya kurang lebih. Oke, siap. Boleh sekarang? Yang betadin boleh. Betadin. Ya. Ataupun betadin boleh. Ya. Alat ada, saya punya alat juga bisa. Boleh. Ya, TDS. Ya, total digestible soluble. Oh ya, dia untuk pH-nya. Oke. Oke, diaduk. Bening nggak kira-kira? Oke. Tambah. Ini yang mana? Ini Berapa tetes nih? 3 tetes. Oh, kasih 5 tetes. Oke, sebetulnya coba. No. Sama-sama 3 tetes kan? Oke, lihat. Mana yang lebih bening? Yang kiri, yang kanan. Oke ya. Yang kanan. Ini yang terproses. Yang di sini tidak terproses. Ibu boleh tes pakai TDS. Silakan. Nih, boleh. Yang ya. Oke. Saya pakai tes biasa yang sebelum Aha. kan 7 ya. Oke, boleh. Oke. Yang sebelum tadi Yang air sebelumnya. Ya. coba dihitung. Oh ya. Oke. Ya. Ya. Wah, ini menarik nih. Oke. pH-nya 7,7. 7 rata-rata 7,6. Oke, rata-rata 7. Ini yang iya. Wah, kita ketemu petarung. Bareng ya. Yang belum dikasih betadin. Ya. Yang bawah kan. Ya, belum. Ya. Iya. Iya. Karena Ibu sering menenggelamkan, jadi bahaya. Oh, gue 10. Oke. Sekali lagi bagi bukan. Iya. Oke. Daripada air lagi. Tergantung kualitas air. Tuh. Termasuk Cleo. Harusnya nggak boleh mereknya kita buka. Ya. Oke. Kalau air Samsung berapa? The bestnya. Udah lah. Kalau udah nggak usah diukur. Dia kristal dia. Kristal. Itu the best. Oh ya. Oke. Sekali lagi bagi tepukan balap. Nanti bagi yang mau minum boleh ke belakang. Minum. Karena sifatnya ini adalah cleansing. Jadi kalau Anda ada sedikit masalah dengan pencernakan, kalau ada GERD, sering pusing, ada yang sering pusing? Ada yang sering pusing? Oke, saya tanya, Ibu pusingnya bagian depan atau samping? Depan. Oh, kalau Ibu bagian depan, Ibu pusing juga? Depan atau samping? Oh, ke kanan dia. Oke. Kalau depan ini berarti dia lagi banyak pikiran. Ibu lagi banyak pikiran ya? Mikir mana, pusing depan. Ya kan? Kalau samping ini rata-rata bisnis. Makanya orang bisnis rata-rata paling samping. Gitu? Migrain separuh, ya. Darah tinggi nggak lancar, gitu. Kalau pusing semua, banyak utang Ji. Iya kan? Udah penuh dia.
Bahayanya. Tahu dia. Oke. Yang mana Pak? Yang ini? Yang dua-duanya. Plus. Oke. Ya. Saya akan sedikit hitungkan ini menjadi alat bantu. Oke. Oke, Mas, boleh? Selesai. Terima kasih. Awas alatnya, awas alatnya. Sayang alat, jangan sayang kursi. Oke. Sayang alat, jangan sayang kursi. Oke. Nah, sekali lagi ini alat bantu yang terakhir, namanya alat bantu ini adalah Next Life. Kita ada acara untuk Next Life di sini besok tanggal 4 jam 14.30 ya. 14.30 ya. Besok acara ada di sini. Gratis. Datang ke atas, hubungi orang yang mengundang Anda, ya kan? Nah, saya cerita alat ini sedikit supaya nanti tidak terjadi sesuatu yang ambigu yang membuat Anda berpikir menjadi satu yang aneh. Ini seperti hidangan. Saya memasukkan di dalam grup saya, ya, di dalam grup menjadi alat bantu. Oke. Alat bantunya ini adalah mesin air ini. Ya. Tapi jembatannya dari mesin air kemudian ke konsep CBA, ya, memasukkannya ke sini. Anda memasukkan air cleansing ke kemudian konsep CBA, ya. Jadi jangan terjebak nanti jualan alat air, ya, jangan jualan alat air. Kita bicarakan alat air ini jembatan menuju produk CBA, cleansing, balancing, activating, ya, alat bantu ini. Hanya saat kita dapat hidangan ini, ya, kita tawarkan. Berapa harganya? Harganya ada 3 macam. 5,250, 5.250, dapatnya 2 filter. Yang kedua adalah 4.500.000, dapatnya tambah kacamata premium 5, ya. Terus yang ketiga 3,8 dapat 1 filter. Kalau Anda disuruh memilih 3,8, 4,5 atau 5,2. Kalau disuruh memilih, Anda pilih yang 5,2 juta atau 4,5 atau 3,8. Pasti 3,8. Ya. Dia akan pilih 3,8. Oke. Saya punya jaringan taruhlah 5 jalur, ya, atau 8 jalur, terserah, ya masalah, ya. Saat kemudian kita beli alat itu, berarti kita otomatis itu akan dapat cashback 500.000, ya, deposito 500.000. Oke, ya, deposito. Siapa yang senang deposito? Oke, sekali lagi ya. Deposito jangan diambil. Pertanyaan saya, jangan diambil. Pohon ini bentuknya tusuk sate nggak masalah, yang jualan kita. Yang jualan kita nih, ya. Kita setelah demokan, orang merasakan manfaatnya, kemudian dia bilang, aku juga mau beli alatnya. Ya. Harganya 3,8. Cashbacknya berapa? 500.000. Satu pohon ini ada 15 orang. Satu pohon ada 15 orang, sehingga cashbacknya 500 dikalikan dengan 15. Berarti berapa? 7,5 juta. Oke, ya. Uang harian ini, uang mingguan, uang mingguan masuk 500, 500, 500, terus saja kayak gitu. 15 totalnya berarti 7,5 juta. Yang di sini, ini jadi pohon berikutnya, namanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jumlahnya, sampai 15 pun nggak masalah, terjadi 15. Yang di sini kita juga dapat 500 kali 15. Jadi ketemunya berapa? 7,5 juta.
7,5 juta tambah 7,5 juta berapa? 15 juta. Kita nyimpen deposit 500 dikalikan 30. Ketemunya 15 juta. Jadi tanpa sadar kita punya uang tambahan 30 juta. Depositonya berapa tadi? 15 juta. Depositonya jangan diambil. Biarin aja di situ. Oh enggak. Ini menariknya, ya. Jadi kekuatannya ada di sini sebetulnya. Kekuatan alat bantu doang. Ya. Jadi gunakan alat ini, alat bantu. Jangan pikir untuk marketing plan-nya. Ini hanya tambahan doang. Ya. Hanya tambahan doang. Jadi kalau kita terjebak dengan permainan alat ini, kemudian kita akan terjebak permainan investasi gede. Nah, itu jadi bahaya kita. Ya. Kalau di bisnis ini kita sama-sama tahu adalah from zero to hero. Betul nggak? Ya, from hero to zero. Dari nol, nggak ada modal, menjadi punya modal. Satu hari modal bekerja untuk kita. Ya, dari nol kemudian punya modal. Saat punya modal, pasti kita berani investasi. Benar nggak? Saat berani investasi, inilah kita menjadi hero. Jadi from zero to be hero. The end is beginning, beginning is the end. Ya, simpelnya. The end is beginning. Beginning is the end. Nah, ini menerjemahkan gimana, Mas? Beginning is the end. Saat kita memulai, pasti satu saat realistik kita akan jadi manajer. Betul kan? Ya, jadi manajer kan? Satu hari realistik. Saat jadi manajer, ini namanya the end, beginning is the end. Kita mencapai manajer. Saat kita manajer, sebetulnya kita the end is beginning. Jadi menuju manajer ini beginning is the end. Saat capek manajer, itu adalah the end is beginning. Saat ini berarti sudah saya tercapai, saya akan memulai lagi. Wah, ini memulai lagi. Saya mulai lagi apa? Saya memulai lagi menemukan manajer berikutnya. Ini permainan menarik. Jadi kalau kemudian ketemu 3 manajer, kita akan jadi apa? Beginning is the end, jadi emerald manager. Kayak gitu, terus saja. Saat jadi emerald, pekerjaan kita apa? The end is beginning, beginning is the end. Oh, saya kejar lagi, bagaimana supaya grup member saya ketemu emerald berikutnya. Jadi, tak cariin dia. Kita cari problem, kita punya network marketing dimanapun. Saya 20 tahun di network, ya. Problem di network itu adalah transfer skill leadership. Ini problemnya. Transfer skill leadership yang ditransfer apa? Teaching. Saya tadi bicara panjang pagi sama Pak Anto, Pak, problem di network adalah ini. Teaching. Yang kedua apa? Coaching. Yang ketiga apa? Mentoring. Ini 3 problem yang harus saya berikan. Waduh, tongkat estafet di saat saya ada di sini. Saya punya grup Kerang Ambassador. Saya kasih tongkat estafetnya. Biar jalan. Saat saya sukses, Mas, gak sukses, masalah. Saya harus bagikan tongkat estafet suksesnya. Baru ini benar. Betul ya? Kalau kita di network ini tangganya begini ini benar, saat tangganya benar, ya, ini nggak putus, Pak. Untuk ketemu itu lebih enak. Naik tangganya enak gitu. Nah, transfer ini yang penting. Transfer skill leadership.
Ada 3, teaching, coaching, dan mentoring. Kita harus evaluasi. Makanya kadang-kadang duduk dengan sponsor aktif hanya untuk evaluasi. Yang dibicarakan apa? Nggak cukup kita bicara motivasi, nggak cukup. Tapi kita harus bicara strategi. Kita bukan hanya bicara motivasi, kita juga harus bicara strategi. Ya kan? Ya kan? Kemudian kita bicara evaluasi. Evaluasi lagi. Kenapa ini nggak kecapek targetnya dan lain-lain? Apa yang masalah di bisnis ini? Apa yang masalah dengan kita dan lain-lain? Jadi kita bicara motivasi, strategi, dan evaluasi. Ya, ini harus Anda duduk dengan upline konsultan aktif bisnis Anda. Upline konsultan aktif bisnis Anda kontak dengan 4 line ke atas. 4 upline ke atas. Anda harus tahu nomor teleponnya nih. Upline 1, upline 2, upline 3, upline 4. Wah, ya kan? Jadi kalau di sini ketemu upline atasnya. Supaya apa? Kalau tanya nggak menemukan jawaban bagus, naik ke atas. Nggak menemukan jawaban bagus, naik ke atas. Nggak teman-teman. Pasti ketemu jawaban bagus. Ya. Oke ya. Mungkin saya tidak akan panjang lebar. Sekali lagi tetap semangat. Kembali ke sistem dan fokus 3-5 tahun mendatang Anda pun pasti akan kuat dan layak jadi Crown Ambassador. Sekian berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, kertasnya sampai habis. Terima kasih. Terima kasih mulia Bapak Ibu. Ini orang Bapak Ibu. Oke.